Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita konsentrasikan pikiran, hati, dan mari kita berdoa semoga hati dan pikiran kita diterangi Allah dengan cahayanya. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga semua orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Ibu-ibu, mas yang suami masih ada nih, masih hidup maksudnya, yang suami telah tiada, semoga diampuni Allah, dirahmati Allah, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, diterima segala amal solehnya. Amin. Masihkah ibu-ibu, bukan masih pertanyaannya ya, maukah ibu-ibu suami ibu yang sekarang tuh menjadi suami ibu nanti di surga? Nah, cuma 3 orang, sisanya meragukan ya. Mau bu? Yang ya boleh juga mau nanti, mudah-mudahan nanti. Ya, yang sudah duluan didoakan, ajak anak-anaknya, cucunya, cicitnya untuk mendoakan. Kalau ibu-ibu mau, maka tugas ibu-ibu adalah suami ibu itu yang sekarang di rumah atau sekarang sedang bekerja, nah suruh ke masjid. Suruh ke masjid. Nah, itu lain cerita. Kalau yang udah meninggal lain ceritanya tuh. Nah, kami yang sudah tiada, suami kami bagaimana Pak Ustadz? Semua laki-laki yang ada di rumah suruh ke masjid. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak-anakmu salat saat ia berumur 7 tahun. Fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul kalau dia tinggalkan sholat tuh, dan dia setelah berumur 10 tahun. Itu yang diamalkan oleh orang tua dulu. Nggak sholat anaknya, ada 10 tahun umurnya, pukul. Sekarang tolong ibu-ibu jawab dengan adil. 10 tahun Rasul suruh pukul kalau nggak sholat anak-anak umur 10 tahun. Kalau ada anak umur 40 tahun tidak sholat, jawab dengan adil bu. Kan bisa ibu timbang tuh 10 tahun pukul. Kalau 20, 30, ini 40 tahun umurnya. Anak itu tidak juga sholat, diapakan bu? Nah, tuh ya enak jawabannya tuh. Nah, menurut ibu ini yang adil tuh campakkan ke laut. Cuma laut jauh ke Dumai dulu kita. Nah, nanti kena periksa pula kita di nanti tol. Tega. Kalau kita tanya anak-anak lebih seram-seram lagi bu. Ibu campak ke laut ya. Kalau anak kita sini campak suruh campaknya. Sungai. Ada yang suruh gantung, ada yang suruh smackdown. Ayahnya tidak sholat mau di smackdownnya. Kalau kata saya jawaban semuanya benar, cuma berdosa kita jadinya. Nah yang paling pas itu kalau anak tersebut sudah 40 tahun umurnya tidak juga sholat, masukkan TK terdekat.
Iya, biar diajari sholat. Biar disuruh sholat. TK terdekat mana, Bu? Mana? Baitur Rahman. Oh, tuh. Baitur Rahman daftarkan. Nah, jadi semua laki-laki yang di rumah suruh ke masjid. Adek, ya Nek, masjid. Udah azan. Baik Nek, udah mandi, udah Nek. Udah gosok gigi, udah Nek. Udah wudhu, udah Nek. Ini memang dari neneknya sampai ayah emaknya nih memang orang-orang soleh. Udah mandi, udah gosok gigi, udah wudhu, memang udah siap-siap mau ke masjid. Oke. Nenek bentar lagi nyusul, nenek mau wudhu dulu. Kalau main-main nanti, nenek tidak mau kasih jajan lagi. Neneknya sayang sama cucunya. Neneknya walaupun udah tua penghasilannya banyak. Rumah petak aja 34. Iya, 34. Yang berisi 2. Ya. Untung token semua. Kalau enggak bayar. Kalau rumah petak token lah. Ibu-ibu semua yang saya muliakan, anak kita, cucu kita, adik kita, adik kandung, adik sepupu, adik ipar yang di rumah itu masjid. Laki-laki, uang laki-laki kan? Iyo nih, baik. Uang banci atau berusi? Wak jantan mani, jantan ambil mas haji. Kini ndak bisa dong. Kalau waang ndak nio ke mas haji, uang pulang kampung, ngurus abak jo amak. Jangan tinggal jauh ni. Di Pekanbaru kau orang soleh-soleh. Ndak mau dewaang pemale. Tuh, turuh dia ke masjid. Nah, suami kita, kalau kita masih mau dia menjadi suami kita kelak di akhirat, suruh ke masjid. Kenapa Pak Ustadz suruh ke masjid? Karena Nabi kita sholatnya di masjid. Nabi Muhammad SAW sholatnya di masjid. Sholat wajib. Sholat sunat beliau di rumah, karena rumah beliau sebelah. Beliau baring ini ya, nampak Bilal datang. Rumahnya dekat. Kecuali Rasul sedang dalam perjalanan, itu masjid nggak ada. Kayak kalau sekarang masjid di perjalanan banyak. Mau ke arah mana coba? Bilanglah, selagi masih di Sumatera lah, banyak masjid. Kecuali arah utara. Arah utara ke utaranya pula lagi. Nah, itu agak payah sedikit. Terus sini mau arah barat, arah timur, arah selatan banyak masjid. Arah barat lebih banyak lagi masjid. Masuk waktu zuhur nih, cari masjid. Jamaklah sholatnya tuh biar aman nanti. Kosorlah karena safar. Ibu-ibu semua yang saya muliakan, Rasulullah itu poskonya di masjid. Kalau nyari Rasul, cari ke masjid. Assalamualaikum Bunda Aisyah. Waalaikumsalam. Kumaha damang bun. Rasulullah ayah, entah ayah. Di mana Rasul bun? Tuh masjid. Nah, cari Rasul ke masjid. Sama kayak kita. Assalamualaikum nih, waalaikumsalam. Mau dah nih di poskoe. Ma poskoe. Tuh apa poskonya?
Cari situ ada tuh, udah tuh. Carilah situ, cari. Sedang mampok, pas. Nah. Pak Ustaz, enggak boleh suami aku sholat di rumah Pak Ustaz. Loh, Rasulullah itu laki-laki super jantan. Beliau mulai perang di usia 55. Bayangkan gagahnya beliau tuh, perkasanya beliau. Umur 55 mulai perang. Dan beliau sholatnya di masjid. Tapi Pak Ustaz, emang nggak boleh suami aku sholat di rumah? Nah, yuk kita simak hadis berikut ini. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Rasulullah, sepupu Rasul, Ibnu Abbas. Nah, bersumber dari Ibnu Abbas, Imam Ibnu Majah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami'an nida, falam ya'ti, fala sholatalah illa min udhrin." Illa min udhr. Nah, itu dia. Siapa yang mendengar panggilan, maksudnya suara azan, memanggil-manggil, lalu orang itu tidak mendatanginya, tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat bagi orang itu, kecuali uzur. Dia kena uzur, dia dalam uzur. Kalau tak ada uzur, maka laki-laki sholatnya di masjid. Padusi Pak Ustaz? Nah, padusi ntar dulu. Kami mau ke masjid Pak Ustaz. Ada pendapat mengatakan perempuan itu, padusi itu sholatnya lebih baik di rumah. Ada dalilnya. Ada. Nah, pendapat tersebut mengambil dalil yang itu. La tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian, bini-bini kalian ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, pendapat itu ngambil dalil yang ini. Jadi bininya tidak ada tuh. Kalau ngaji dengan pendapat yang ini, ngaji dengan ustadz yang berpendapat ini, semua perempuan-perempuan yang ngaji dengan beliau itu sholat di rumah tuh. Bahkan tidak ikut pengajian. Nah, tidak mau gabung sama ibu-ibu Al-Bayan. Hanya karena beda pendapat. Mau dia gabung sama ibu-ibu Al-Bayan. Mudah-mudahan mereka tidak berpendapat bahwa ibu-ibu Al-Bayan ini masuk neraka semuanya. Nah, itu lebih parah lagi. Beda pendapat sampai-sampai vonis surga neraka sekarang. Nggak laku. Padahal nabinya sama. Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Nabi Muhammad tuh penyayang, pengasih, perhatian, lembut. Nah, tapi kami mau ke masjid Pak Ustaz. La tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzannakum. Nah, ini dalilnya. Jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian ke masjid apabila mereka minta izin kepada kalian.
Jadi perempuan kalau mau ke masjid minta izin, Mas, opo? Aku ke masjid. Nah, pergilah hati-hati. Hati-hati ya, kalau lampunya merah, kamu di jalan pakai motor, kalau lampu merah, jangan lupa tengok-tengok spion belakang, nanti datang truk kontainer nanti. Mati 21, 36 luka-luka. Pagi tadi. Mati 21, 36 luka-luka. Truk lewat, bukan di sini, di Kalimantan. Jalan nurun pula dikit, rem blong. Truk mau ngantar barang 20 ton. Taksi aja, mau taksi itu dihantam balik. Berserak orang, lampu merah berserak lah orang lagi di lampu merah semuanya. Saya dikirimi video, saya kasih tanda nangis saja. Tapi belum saya buka, tadi pulang Jumat baru saya buka. Banyak pula video. Semua yang memvideokan kejadian itu ngirim ke sosmed, langsung viral. Jadi ibu-ibu kalau pergi-pergi periksa dulu kendaraannya, mobilnya. Kalau masuk tol Permai, tol orang Rumba ini kecepatannya kan 80, 60, 80, jangan lebih-lebih. Ini mentang-mentang mobilnya gede, bikin 240. Mobil besar, Fortuner, Pajero Dakar, BMW atau mobil sport ya. Mustang mobilnya, Hammer, mobil mewah-mewah. Ini tol Indonesia ini tol paling berbahaya di dunia. Tengahnya aja tembok. Kalau kami di Amerika nggak gitu bikin tol, Bu. Ibu-ibu pasti ini Ustaz gaya lah orang Amerika. Itu sampai di tengah tuh parit, bukan semacam parit itu landai, rumput. Nah, sebagian bukit, rumput. Jadi kalau ada apa-apa mereka banting ke bukit kecil tuh, rumput geser-geser. Kalaupun terbalik aman. Ini ke kanan tembok, ke kiri tembok, hancur lawak. Mobil hancur sama kita hancur. Kalau itu kan enggak, paling lecet mobilnya, awak enggak hancur. Paling berdarah dikit lah hidung. Karena nggak pakai safety belt dan mobil nggak ada balonnya. Tuh, ibu-ibu semua yang saya muliakan, kecuali ada uzur, laki-laki ke masjid, perempuan minta izin. Kemudian apa? Dengarkan Abu Hurairah berikut ini. Abu Hurairah pergi ke masjid, bertemu dengan ibu-ibu di tengah jalan. Ibu-ibu ini harum, pakai parfum. Apa kata Abu Hurairah menyapa ibu itu? Ya amatal jabbar, aina turidin? Wahai perempuan hamba Allah, mau kemana? Perempuan itu menjawab, al masjid, mau ke masjid. Maka Abu Hurairah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha shalah hatta taghtasil. Siapapun perempuan-perempuan yang pakai parfum kemudian keluar rumah menuju masjid, tidak diterima sholatnya sampai dia mandi. Jadi perempuan kalau ke masjid buat sholat jangan pakai parfum. Kalau mau harum-harum di rumah buat bojomu. Ini suami di rumah mandi malas, pakai parfum enggak juga. Orang pas suami di rumah, tuh dia. Dulu kan pernah saya sampaikan, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang tahu jam berapa suaminya pulang, dan suami yang baik ngasih tahu mau pulang. Jadi bisa bininya, istrinya siap-siap mandi, bersih-bersih, gaya habis-habis. Nah, mainkan parfum tuh. Setengah botol pun tidak apa-apa, nanti beli lagi. Bismillah, nah, buka. Ya Allah, karena Engkau untuk suamiku. Buka botol tuh. Pecahkan kalau perlu botol. Bu, serak di lantai, guling-guling ibu lantai. Biar kena semua badan. Bisa buka itu, Bu. Hah? Pintu yang kanan, Pak. Ya. Tolong sayang Oh, tahu. Oh. Iya, ya. Belum lagi. Karena memang belum lagi. Nah, ibu-ibu semua yang saya muliakan, kita lanjut. Pak Ustadz, emang kalau ke masjid dapat apaan sih? Ibu-ibu, kalau anak masih kecil, nah si ibu, si mama, si bunda di rumah sama anak, jaga anaknya. Jangan anak ketek-ketek dibawa ke masjid, pas ketemu kawannya rame masjid, ganggu orang sholat. Ini suruh pula papanya bawa. Pak, bawa itu anak papa, mama mau sholat. Sama mama dong, ma. Ada lagi, Pak, mama ikut ya. Terus anak sama neneknya. Untung suaminya soleh. Mama kamu tuh dulu waktu kamu kecil dia udah ngurus kamu. Sekarang anak kamu masa dia lagi ngurus? Durhaka tuh. Kamu di rumah aja. Tapi Pak, udah di rumah aja. Tapi Pak, udah di rumah aja. Suruh si nenek ke masjid. Nah, kalau anak udah gede, udah pada besar, apalagi laki-laki suruh ke masjid. Yang perempuan biar aman, apalagi ibu-ibu itu rancak, dia kembang RW. Orang kembang desa, dia kembang RW. Daripada nanti kena fitnah, muncul fitnah. Kapan ke masjidnya Pak Ustadz? Isya sama subuh.
tuh. Isya sama subuh ya sama kawan lah. Sama kawan atau sama suami. Kalau anak-anak udah gede. Kembali ke pertanyaan tadi. Kalau ke masjid emang dapat apaan Pak Ustaz? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan. Redaksinya beda dikit antara wa dan au. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ghada ilal masjid wa roha. Siapa yang pagi-pagi ke masjid dan pulangnya sore-sore. Itu kalau diartikan letterlek sesuai arti asli gitu ya, arti bahasanya. Maksudnya apa tuh Pak Ustaz? Siapa yang hobi ke masjid? Nah, siapa yang hobi ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada wa roha. Kullama ghada wa roha. Siapa yang hobi ke masjid, maka Allah siapkan untuknya hidangan di surga. Setiap kali ke masjid, hobi ke masjid, Allah siapkan untuk orang tersebut hidangan di surga. Jadi yang ke masjid insya Allah masuk surga. Suami yang tidak ke masjid, dapat suami baru besok di surga. Asik. Makhluk baru asli. Nah, yang sekarang masih ada suruh ke masjid, ngomongnya gitu. Baik-baik, mulai dari halus sampai keras. Bang, masjid lah, di rumah aja. Nabi kita ndak asam urat kayak abang, nggak sakit gula kayak abang, nggak darah tinggi kayak abang, nggak jelek kayak abang. Sholatnya di masjid, sholat wajibnya di masjid, sholat sunatnya di rumah. Kalau abang pengikut Nabi kita, sholat di masjid, sholat sunat di rumah. Tuh. Terus bang, kalau abang rajin ke masjid, abang masuk surga. Aku tidak ingin punya laki yang baru. Lakiku ini besok yang jadi lakiku di surga. Tapi kalau abang tidak mau ya sudah, tidak masalah. Akan ada pengganti abang, tentu lebih keren dari abang. Lebih paten lagi. Jangan cari-cari aku besok, karena aku sudah punya suami yang baru. Tuh. Siap bu? Yang itu juga jawab 3 orang yang tadi juga. Yang lain ragu-ragu, berarti yang lainnya memang sedang muak dengan suami itu. Saya malas jawab Pak Ustadz, sebenarnya saya ingin ganti sih. Tapi kayaknya dari bahasa Ustadz tuh ingin suami saya yang ini masuk surga juga. Kan udah lama bu, udah 30 tahun rumah tangga mau ganti juga. Iya, gimana lah Pak Ustadz? Dia tidak mau ke masjid. Jumat tadi ke masjid dia Pak Ustadz, asal Jumat ke masjid dia, sisanya balik-balik dah dunia nih. Ya. Oh, maksudnya gimana nih? Masih di dunia dapat. Meninggal. Iya, kalau meninggal masih hidup tuh. Oh, dapat yang baru, lebih soleh. Ya yang baru itulah. Kalau yang dulu soleh, yang kedua juga soleh, maka yang lebih soleh. Iya. Di dunia saja udah masuk surga ibu. Nah, tadi ganti, itu sengaja diganti tuh Pak Ustadz. Oh gitu.
Pak Ustadz bagaimana kalau kami balikkan pertanyaannya, kalau Pak Ustadz gimana? Saya tidak mau ganti, Bu. Dia aja lah. Besok dia akhirat, dia juga jadi biniawa. Paling-paling kan ada bonus dari Allah. Nah, pendamping, dia jadi komandannya. Itu apa ganti-ganti. Nah, ibu-ibu yang suami masih ada, udah nenek-nenek, mesra-mesra lah, semakin tua tuh jalan pagi. Oke, jalan kita, ayo udah jalan. Nah, jalan pagi. Iya, bawa jalan, udah sehat. Enggak, betul tuh Bu, kemarin beberapa hari yang lalu istri nanya, ya apa? Kita gini-gini aja nih sampai tua, ya ginilah nih, dia bilang. Kalau mau ikut wirid bawa, kalau enggak di rumah. Maksudnya apa? Ya buka usaha kayak kita, ya usaha apa? Jualan. Jualan nanti ada ceramah keluar kota, tutup juga, akhirnya nggak jadi juga. Udahlah jalani aja kayak gini aja, pagi-pagi jalan kita habis subuh, ya, balik lagi ke rumah, menua aja sampai tua, menua sampai tua. Jadi itu pesan-pesannya buat ibu-ibu semua, bersemangat, ajak orang-orang tercintanya yang laki-laki di rumah untuk ke masjid. Anak gadisnya kalau mau ke masjid juga, ya suruh isya sama subuh, dampingi. Dan tidak apa-apa, apalagi ada pengajian di masjid. Nah, biar dapat ilmu dia. Terima kasih, tetap kompak, tetap semangat. Bulan lalu nggak bisa hadir karena izin pulkam. Nah, bulan sebelumnya ibu-ibu sedikit karena ada acara ya. Nah, ada acara dan sekarang ramai lagi. Itu saja, mohon dimaafkan. Insya Allah bertemu kembali bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.